Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluh. Addal amanah wa balaghar risalah wa nasahal ummah wa kasyafallahu bihil ghammah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahul yakin. Fa wallahu majzi'anna khaira ma jazaita nabiyan an ummatihi wa rasulan an da'watihi wa risalatihi wa iktafa atharahu ila yaumil la raiba fihi. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tsumma amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah dan seluruh pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi hari ini kita masih diberi kesempatan hidup, masih dibangunkan dari tidur kita dengan mengucapkan doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Sampun donga napa dereng jenengan niku? Lek dereng sakniki mboten napa-napa. Nggih niku wau. Perkara remeh tapi ternyata sangat besar dampaknya. Pokoknya segala sesuatu terutama nikmat itu harus dialhamdulillahi. Jadi alhamdulillah itu bukan hanya ketika jenengan dapat uang, bar gajian, bar panen. Yang namanya rezeki itu berbeda dengan dunia. Kalau dunia itu adalah sesuatu yang bernominal. Pokoknya berbicara dunia itu berarti urusannya nominal, Pak. Digit nominal. Jadi 000 nih. Loh, tanah apa nominal? Iya, lek didol kan ya nominal. Jadi dunia itu sesuatu yang identik dengan nominal. Maka jenengan harus bisa membedakan antara rezeki dengan dunia. Sampeyan artinya di arep golek donya. Jangan pernah mengucapkan arep golek donya tapi mencari rezeki. Apa bedanya? Dunia itu ya kuwi terbatas pada nominal-nominal niku, Pak. Sedangkan rezeki ausa minad dunya. Rezeki itu lebih luas daripada dunia. Bukan hanya uang, bukan hanya materi, tetapi rizki itu jenengan ketika diberikan sehat berarti niku napa? Rizki. Jenengan diberikan ketenangan hati berarti itu apa? Rizki. Jenengan diberi umur panjang itu apa namanya? Rizki. Nah, jadi rezeki itu lebih luas cakupannya daripada dunia. Bukan hanya ketika mendapat dunia kita mengucapkan alhamdulillah, akan tetapi ketika diberikan rizki oleh Allah maka kita ucapkan alhamdulillah. Yang umurnya sudah 60 tahun alhamdulillah. Yang sehat alhamdulillah. Yang masih enak makan, enak makan itu termasuk standar sehat. Kalau jenengan sudah tidak enak makan berarti jenengan tidak sehat. Sekarang itu rata-rata orang sakit itu tidak senang maem. Dan ini tidak boleh diikuti, Pak. Kalau kita Bapak Ibu mulai terasa tidak enak makan, maka harus dipaksa untuk makan. Okay. Jadi intinya ini
tubuh kita itu, kalau ini sregep ngaji Pak Ustadz tapi jarang makan, ini juga tidak baik. Ya. Atau kebanyakan makan enggak jarang ngaji. Jadi kalau bisa balancing antara hajat rohani dengan jasad jasmani. Jasmaninya juga dipenuhi, rohaninya juga dipenuhi, dicukupi. Itu namanya amanah. Amanah terhadap diri sendiri. Ketika kita ini memberikan kepada diri kita sesuatu yang berbahaya, berarti kita ini khianat, Pak, Bu. Jadi awake dhewe iki mek ngaji, ya esuk ajian, awan ngaji sore ngaji. Tapi untuk badan ini tidak dikasih haknya, tidak tahu minum vitamin, madu, makannya juga yang tidak bergizi. Nah, ini berarti kita ini mengkhianati diri sendiri. Jadi rezeki Allah ini harus disyukuri, bukan hanya materi, tapi ketika kita mendapatkan nikmat-nikmat yang lain. Bangun di pagi hari ini juga rezeki. Makanya kita berdoa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Jangan lupa, setiap kita mendapatkan rizki Allah, setelah itu baca alhamdulillah. Baca alhamdulillah, alhamdulillah. Setelah makan, alhamdulillahilladzi at'amana. Diawali dengan apa, bis? Diakhiri dengan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Baik. Bapak Ibu hadirin pemirsa, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala untuk kembali mengkaji setitik dari ilmu yang Allah berikan, yang Allah turunkan, sak titik tok nih, tidak ada bahkan. Tetapi ini adalah ikhtiar kita, usaha kita untuk menjadi seorang yang berilmu, minimal orang-orang yang cinta kepada ilmu, dengan harapan bahwa kita nanti semuanya menjadi orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik. Monggo kita mulai saja biar nanti pembahasannya bisa lebih panjang. Pagi hari ini insyaallah kita akan meneruskan ke hadis nomor 211 dari kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Abu Isa At-Tirmidzi, qala Abu Isa At-Tirmidzi atau qala al-muallif rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan wa nafa'ana Allahu bihi bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadis nomor 211. Haddatsana Ali bin Khashram qala haddatsana Isa bin Yunus an Rishtin ibn Quraib an abihi an ibni Abbas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza syariba tanaffasa marratain. Bapak Ibu hadirin jamaah pemirsa yang dimuliakan Allah, di pertemuan terakhir kita telah membicarakan tentang bagaimana cara Nabi minum. Di hadis nomor 210 diterangkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu fil ina thalathan idza syariba. Nabi itu bernafas 3 kali ketika beliau minum. Selama 1 pekan ini panjenengan sampun praktek napa dereng Bapak Ibu? Apa lali? Sampun nggih? Yang di rumah juga minumnya berapa kali nafas? 3 kali nafas. 3 kali nafas. Jadi bismillah. Seperti itu. Monggo, praktekne ra apa-apa. Sing kene ora oleh. Baik. Kalau di Jawa itu nek ning wonten Jawa, dan ini hanya di Jawa, Pak. Hanya
di Jawa. Jenengan kalau duduk di satu majelis kok sing separuh sudah dapat, yang separuh belum, maka yang sudah dapat ini tidak akan mentoloh untuk gini betul. Niku namung wonten Jawa, Pak. Tidak ada di tempat yang lain, tidak ada. Halah di tempat yang ini langsung ora peduli sing nang ngarepe domblong karo mlungu-mlungu, ndak peduli. Jadi di Jawa ini, atau saya tidak tahu mungkin di tempat yang ada yang adat seperti itu, tapi kalau di Jawa memang luar biasa. Jadi kebersamaannya itu Masya Allah. Baik. Jadi gini, ingatkan nggih Bapak Ibu, pemirsa, minumnya 3 kali bernafas. 1, 2, 3. Kenapa alasannya? Kalau di dalam hadis nomor 210 itu dikatakan alasannya ada 2, amro wa arwa. Amro itu ngeten, kalau ada orang minum, orang makan itu kan kalau dalam bahasa Arab itu kita ucapkan hani'an mari'an. Semoga Anda puas dan kenyang. Jadi amro itu artinya supaya lebih puas. Orang itu kalau minumnya langsung sekali teguk, kuwi yo kayake ya ora puas, Pak. Tapi kalau minumnya dinikmati, apa enek suarane. Ngoten niku, Pak. Kita biasanya kalau minum kopi itu kan sak cingkir niku lho dadi 2 jam. Jadi ngopi kan jam 5, selesai jam 7 pagi neng depan rumah. Karo nonton wong lewat ya Pak. Karo maca Quran apa Quran sing diwaos niku. Jan kaya iki ya Allah, lek niki banyu putih niki. Nah, niki sing cocok. Nah, ngono kan jenengan kan jarang minum kopi langsung sekali teguk langsung habis, Pak. Pernah Pak begitu? Oh, jenenge wong osrong kuwi. Biasane sak ngeten, wah opone sak menten gedine niki. Karo ekspresi niki merem-merem ngono. Karo merem-merem ngono masyaallah. Nah, itu kalau minumnya itu jadi ngeten, ndak harus 1 gelas diminum 3 kali harus habis, ndak. Maksudnya aktivitas ketika meneguk itu. Jadi katakan ini ya, ini nanti selesai dalam 1 jam. Pokoknya ben minum niku 3 kali nggih. 1, 2, 3. Deleh neh. Karo wirid neh, astagfirullah, astagfirullah. Bareng ngono kok lek mau minum lagi, ngoten maksudnya nggih, mboten kok sak cingkir gedhi ping 3. Aduh. Melembung ya. Baik, sambil menunggu yang baru datang ini. Jadi kita mereview dulu hadis yang monggo Pak, silahkan masuk saja kalau di luar uyel-uyelan. Gelap ini setannya banyak. Amin. Ada yang mendoakan nikmat sehat semoga tercurah kepada Ustadz Anang dan segenap kru NDO dan para jamaah. Amin. Sekarang ini yang penting doa Pak, Bu. Jadi kalau ada orang sakit ya, ada orang sakit di rumah sakit ya ora iso ngendangi, ora iso. Ya mek ndongakne Pak. Diguraki satpam nggih. Guraki satpam arep ngendangi guraki. Oi, metu guraki satpam. Akhirnya isane mek ndongakne. Baik. Jadi alasannya didhawuhaken Rasulullah SAW minum 3 kali itu arwa wa amro atau amro wa arwa, lebih mengenyangkan dan lebih memuaskan. Jadi puas. Minum itu kalau seperti itu puas, ora kaya ndak kaya minum itu langsung ditenggak sekali. Baik. Berapa kali tadi? 3 kali. 211. Nomor 211 itu diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu turjumanul Quran, sahabat yang ahli tafsir. Ahlan wa sahlan, Pak Romlan. Sampun sehat nggih? Alhamdulillah. Ya misane mek ndongakne, Pak. Yang ngendangi ora apa. Ndongakne, alhamdulillah. Jadi banyak saudara-saudara kita yang sakit hari ini. Kita doakan. Semoga Allah segera beri kesembuhan. Oke. Mas Imam, Pak Imam, tapi menyimak ini insyaallah Pak Imam Masyudin.
Nggih. Iki para naib iki akeh sing lara ya. Apa kena efek anu Pak? Kena efek bulan ini bulan Suro Pak. Bulan Muharram. Jadi kekeselan ngijabne neng gone sasi besar. Akhirnya habis tenaga di bulan Muharram. Yes, pokoknya mugi-mugi sehat sedaya nggih. Nah, kalau di hadis nomor 210 itu yatanafas salasan, bernafas 3 kali, Pak. Tapi kalau dalam riwayat Ibnu Abbas ini, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza syariba yatanaffasa marratain. Nah, adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila syariba, ngeten iki syariba niku artine minum. Engko lek saroba ya sebedane Pak artine. Makanya syariba aja diwaca saroba. Fataha aja diwaca Fatihah. Makanya belajar nahwu, belajar sorob niku penting. Jadi kenapa orang itu bisa membaca tulisan gundul? Karena dia iki ngerti iki fathah kudune ning dhuwur. Lek niki sorob. Ini jenengan kita harus menguasai ilmu sorob. Apakah syariba atau syaroba? Ya, koroba atau koruba? Kabaron apa kaburo? Ini wis beda arti Pak. Jadi podo-podo kabaro, sitok kabaro, enek kaburo, kabiro. Ini pun beda. Ini artinya memang harus. Jadi awake dhewe kudu semangat belajar Bapak Ibu. Ada jamaah itu ya. Semangatnya belajar bahasa Arab itu tumbuh setelah berumur 50 tahun. Membendino niku posting anu Pak. Di status WA itu kalimat bahasa Arab. Walaupun sebenarnya banyak yang masih belum pas, tapi luar biasa. Usahanya itu luar biasa. Nanti kalau ada yang kurang pas nanti kita tidak apa-apa di posting saja. Nanti kalau ada yang kurang pas kan ada yang membetulkan. Makanya belajar itu harus dengan guru. Maca Quran niku kudu beguru. Lek ra beguru kleru renek sing elingne. Jangan malu untuk diingatkan. Baik. Kana idza syariba, adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apabila minum tanaffasa marratain, bernafas 2 kali. Nah, di hadis sebelumnya bernafas 3 kali, sementara di hadis ini 2 kali. Kalau menurut Syekh Abdul Razak hadis ini dhaif. Karena di situ ada perawi namanya Rishdin bin Quraib. Itu kalau kata di dalam catatan kaki itu dhaif, Pak. Tapi kalau menurut Syekh Yusri Jabir, guru kami dulu ketika di Mesir, hadis ini sebenarnya adalah menerangkan batasan minimalnya, Pak. Jadi kalau memang seandainya ndak bisa 3 kali, ya minimal 2 kali. Yang penting aja pisan, jangan sekali. Ini haddul adna kata beliau. Haddul adna itu adalah minimal. Jangan sampai minum sekali seruput. Kenapa tidak boleh minum sekali seruput? Kata guru kami, fa innahu kal bahaim, seperti minumnya hewan. Jenengan tahu hewan njerupute ping 3. Walaqad karramna bani Adam ala katsirin mimman khalaqna, dan telah kami muliakan anak cucu Adam, menungso niku tak muliakan dibanding makhluk yang lain termasuk hewan. Dadi gen enek bedane antara menungso karo hewan. Lek hewan jeruput ping pisan, lek awake dhewe ping pisan berarti awake dhewe kaya hewan. Oh, berarti sing jeruput pisan niku kewan Pak Ustad. Kaya. Ora kok kewan, kaya. Jangan minum seperti sama, makanya wih, enek gorengan pisan saiki. Jadi ada perkembangan ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngeten nggih? Termasuk tetap
gorengan nyebar, tapi jangan sampai melalaikan tujuan utama kita. Baik. Termasuk ketika sholat, Bapak Ibu jenengan sholat sujud, makanya dilarang namanya sujud iftiros. Kalau duduk iftiros boleh, tapi kalau sujud iftiros tidak. Piye sujud iftiros ini? Sujud iftiros itu sujud dengan menaruh kedua lengan di tanah. Prakteknya. Jadi tidak boleh. Hati-hati ini biasanya anak kecil. Jadi sujud itu tidak boleh begini, paham ya? Jadi tidak boleh ini tangan ini nempel ke tanah. Wih, kok malas ya? Gini loh. Pernah begini kan? Sakit Pak? Kalau sakit tidak ada masalah. Jadi tidak boleh begini Pak. Ini namanya sujud iftiros. Sujud iftiros itu adalah menaruh, menempel mulai dari ujung sampai ke adut, sampai ke siku mirfak. Itu namanya sujud iftiros. Loh, kenapa dilarang untuk sujud iftiros? Karena sujud iftiros itu menyerupai anjing. Ora oleh. Jangan pernah lihat anjing enggak, Pak? Anjing niku lek ndeprok, itu kakinya nemplek kabeh. Nek anjing kok ndeprok terus kayak wong sujud niku mboten wonten. Makanya orang yang sujud seperti ini dia menyerupai anjing. Oh, berarti kanca kula sing sujude ngoten niku Honda kaya. Nah, ngoten. Jadi hati-hati ini, termasuk minum ini juga kenapa sih harus enggak harus sih Pak, sebaiknya 3 kali, kok enggak sekali saja? Karena minum sekali seruput itu koyok bahaim, koyok hewan. Lek jenengan pengen terus koyok hewan, ya terus no. terus no. Nggih, biasanya lek bar olahraga Pak. Olahraga ngelak raka-rukan langsung klok. Sakingnya mau ngosrong. Atau pas buka puasa nih, saking ngelake ngosrong. Kenapa Pak? Lah, ya enggak Pak, 3 kali Pak. Ya. Ya. Tenang Pak Iman, nanti ada bagaimana kadar minum pertama, kedua dan ketiga. Loh Pak, wes pokoknya Islam niku ngatur sampai berapa milikah yang dimasukkan di celegukan pertama, berapakah yang dimasukkan di celegukan yang kedua. Mungkin ini lek belajar sama ora oleh. Nggih Pak Iman, baik, terima kasih. Nanti termasuk dibahas Pak. Jadi nyeleguk ping 3 kuwi sing pertama ki ukurane sepiro, sing tengah sepiro, sing terakhir sepinten. Ora ngawur, ora syukur celeweguk. Ping pindho celeweguk wae tenan. Baik. Kita lanjut ini. Sama seperti sujud iftiros niku dilarang. Anak-anak kita ini Pak, Bu, biasanya ayo dilihat ini, lek sujud piye? Lek sujud aja jerum, nyapa? Seperti anjing, ndak boleh le. Terus piye Pak? Yo diangkat, sikunya jangan sampai nemplek ke tanah. Jadi kenapa kok di 211 2 kali, terus di 210 3 kali? Kalau kata Syekh Abdul Razak itu Pak, wahadal hadis memang berbeda. Sama'il Nabi yang diterangkan oleh Syekh Abdul Razak yang notabene beliau ulama Saudi dengan Syama'il Nabi yang disyarah oleh Syekh Baijuri dari Mesir yang itu beda. Masalah isbal juga beda karena memang beda, menyimpulkan hukum beda. Kalau kata Syekh Abdul Razak, hadis ini bukan berarti kemudian kok oleh ping pindho, tetapi menunjukkan
Bisa jadi artinya adalah at-tanafus fi asna'is syurab fayakunu qad saraba tsalatsa marrat. Jadi tetap 3 kali tapi ambekane ping pindho, ngoten lho. Jadi kalau kata Syekh Abdul Razak, jenengan silahkan pilih nanti, pilih yang pertama tadi atau pilih yang kata Syekh Abdul Razak. Kalau Syekh Abdul Razak mengatakan bukan berarti kok mek ping pindho ora, tapi sebenarnya adalah jedanya tetap 3 kali, 1 2 3, tapi ambekane mek 2 kali. Jadi jedanya 3 kali tapi ambekane bernafasnya hanya 2. Monggo silahkan jenengan mau pilih yang mana. Baik. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjut ke hadis nomor 212. Kan di awal itu sudah kita terangkan antara minum duduk dengan minum berdiri. Yang kemarin akhirnya kesimpulannya ternyata minum berdiri itu tidak haram, tetapi cuma kalau jenengan ndak punya halangan hambatan, ndak enek opo-opo terus ujuk-ujuk minum sambil berdiri itu makruh. Karena ketika Rasulullah melarang terus kemudian mengerjakan kalau itu dalam urusan kebiasaan maka hukumnya makruh. Berarti minum berdiri itu hukumnya makruh, tidak sampai haram, tapi makruh. Tetapi begini Pak, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan kita untuk betul-betul lingguh, makan, duduk, minum? Masya Allah. Bapak Ibu, kalau kata guru kami Syekh Yusri itu, beliau juga dokter ulama. Hebatnya Pak. Jadi dokter spesialis bedah. Beliau adalah dokter spesialis bedah. Kajiannya banyak di YouTube. Cuman biasanya kajiannya pakai bahasa Amiyah, pakai bahasa Mesir. Kita sulit untuk memahami itu, kecuali yang paham. Pembahasannya begini ini nanti akan disinkronkan, akan dihubungkan dengan masalah kedokteran. Spesialis bedah, profesor doktor. Beliau sampai menyebut bahwa ternyata setelah diteliti dalam ilmu kedokteran, minum sambil berdiri itu, makan sambil berdiri itu yurisul kubat. Ini kata para dokter-dokter dan kata para sahabat pernah mengatakan. Minum dan makan sambil berdiri itu yurisul kubat. Bahkan bukan hanya sambil berdiri, minum sambil berdiri fi nafsil wahid dengan 1 kali nafas, sekali celeguk dan sambil berdiri. Wis ngadeg sak celegukan bisa. Jadi melakukan 2 sesuatu yang tidak pas nih Pak. Ya, mungkin kita juga sering begitu. Wis ngadeg terus iya. Biasanya niku gandengane Pak, ngadeg karo sak. Biasanya kalau mengamalkan sunnah ya sisan, ya lenggah terus 3. Kata beliau, kalau ada orang minum sering dan ini sering dilakukan, berdiri dan 1 kali teguk, yurisul kubat. Apa itu yurisul kubat? Akan bisa menyebabkan penyakit liver. Kubat niku liver Pak, hati. Kubat itu makanya kalau dalam bahasa Arab hati itu kan kalau di Al-Quran kolbun, tapi sebenarnya itu jantung. Jantung itu kolbun. Tapi kalau ati sing jeroan niku, sing empuk niku nggih, sing mare asam urat niku lho. Niku namine kabet liver. Kata beliau biasa minum berdiri dengan 1 kali celegukan itu bisa lama kelamaan bisa menyebabkan sakit liver. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan saya membaca sebuah artikel kedokteran. Itu biasanya kalau kita ini mau tanya tentang resep obat, iki obat apa toh? Itu biasanya namanya alu dokter ya. Wallahu a'lam ini kredibel atau enggak, tapi biasanya saya kami kalau membuka resep-resep dan sebagainya iki nemu obat yang sentongan yang iki obat apa ya? Kita ketik, oh ternyata obat ini itu biasanya itu diterangkan bahwa kalau seseorang itu punya kebiasaan minum dan makan sambil berdiri, paling tidak ada 4 hal negatif yang akan dia derita. Siapa yang terbiasa, wallahu alam ini benar apa tidak, yang penting wis pokoknya apa yang dicontohkan Nabi niku mesti wonten manfaate. Dan ini lebih menguatkan, memantapkan kita. Dan ternyata ini riset dari orang-orang barat Pak, bukan orang Indonesia.
Yang pertama, biasa minum berdiri itu dan makan berdiri itu yang pertama biasa loh, kalau udah kebiasaan. Maka akan menyebabkan gangguan sistem pencernaan, Pak. Jadi kalau terbiasa minum dan makan berdiri akan menyebabkan gangguan sistem pencernaan. Yang kedua, kalau membiasakan diri seperti itu akan menyebabkan perut kembung. Jenengan pernah perut kembung? Ini ada yang perutnya kembung? Perut saya ini kembung terus Pak Ustadz. Kenapa? Buncit ya Pak Ustadz. Kalau buncit itu bukan perut kembung. Jadi bisa menyebabkan apa? Perut kembung. Silahkan nanti baca artikel-artikel yang bisa dipercaya. Apakah betul minum berdiri makan berdiri kalau dalam waktu yang lama akan menyebabkan perut kembung. Kemudian yang ketiga, makan dan minum sambil berdiri itu akan menyebabkan makan yang berlebihan Pak. Makan mawon. Orang kalau makan minum berdiri itu inginnya terus cepet Pak. Cepet dilek. Iya betul, beda dengan makan duduk itu akan lebih bisa tertahan di sini dan di sini. Tapi kalau berdiri karena posisi begini nyeblok terus Pak. Kira-kira ngono. Jadi akhirnya pengennya makannya berlebihan ini, hati-hati. Iso malih lemu, obesitas karena banyak makan. Jenengan hati-hati, banyak makan. Tapi saya juga heran Pak, ada orang itu makannya banyak tapi kok bangga kuru mohon. Kemungkinannya dua, kalau tidak cacingan. Jadi jangan kalau lihat orang makannya banyak kok bangga kuru, iso-iso kui cacing oke. Suruh minum obat cacing ya. Sing nomor loro ya pawaan nggih, pawaan. Pawaan niku pawaan ya pawaan. Gawan bayi, kaya wong sugih niku kan nggih pawak. Nggih to, Mak, sugih niku pawaan nggih. Ada orang kerja keras pagi, siang, sore, peras keringat, banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, sampai ra salat, ra poso, tapi pengen melarat ae. Berarti ora pawa. Enek semek turu, buka HP, main game, sugih. Nah, jenengan sing pundi niki, termasuk sing pundi niki? Kula niki sedengan bawaan Pak. Jadi jangan melek melihat orang penak ya, turu sugih. Ya memang wong tuane sugih warisane oke. Nah, edene mungkin sing ratek duwe warisan ya. Wah, enek sing direwangi macul, direwangi nempur beras. Enek sing wah macam-macam Pak. Sing direwangi dadi blantik. Iya. Tapi ra sugih-sugih, memang ndak pawaan sugih, kaya wong lemu nih lho. Kaya wong lemu. Nah, terus kita lanjut. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat, makan minum berdiri itu iso marakne tersedak. Napa tersedak nih? Keselak. Jadi bukan hanya dengan makan sambil berbicara saja marai keselak niku, tapi juga makan minum berdiri itu bisa marakne tersedak atau kesel. Loh, banyak orang tersedak mati Pak. Jenengan alhamdulillah loh keselak terus urip niku. Banyak orang keselak langsung bablas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung sisan malaikat Israel tak cabut pisan. Gitu. Baik. Nah, terus bagaimana cara minumnya Pak Ustadz kalau 3 kali itu? Kita contohkan lagi nggih. Kemarin sebenarnya kita sudah bahas. Minumnya berapa kali tadi? 3. Caranya bagaimana? Begini Bapak Ibu, 3 kali itu caranya. Ini kan remeh Pak, ngombe, urusan ngombe. Lek bahas duit 2 miliar itu kan rada gede nih. Ngombe. Ngono ya dadak di ngajak nih. Lah ini ya duka nih. Loh engko kan niki mangke kan yang bahas bagaimana tidurnya Nabi. Bagaimana guyunya Nabi. Loh guyu barang mangke diatur. Mangke diharapkan setelah lulus Samail. Niki mangke diwisuda nggih lek pun lulus nggih. Digekne panitia tolong buatkan sertifikat lulus Samail. Nah ngono, dadi nyanti-nyanti iki kok karek dudon iki lho harus lulus Samail. Nah, dadi sudah lisens walaupun kemudian mungkin lali. Nah, lali ini urusan lali berat. Baik, begini caranya.
Insyaallah. Ahlan wa sahlan. Selamat datang kepada penyimak yang ada di rumah. Begini Bapak Ibu, cara minumnya nggih, itu 3 kali. Caranya bagaimana? Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah neh. Alhamdulillah neh. Tapi rasa dikei neh. Terus yang terakhir bismillah. Alhamdulillah. Oh, ini ku terakhir punan. Ngoten nggih Bapak Ibu. Kok ribet men? Ya ngono kuwi. Sunnah. Kalau kita melaksanakan itu dapat pahala Pak. Sunnah. Tapi nek jenengan mboten ngoten ya warek ngono ae tapi ndak entuk sunnah. Begitu. Jadi 3 kali itu bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, bismillah. Sekarang Pak Iman, berapa takarannya Pak Ustadz antara seruputan pertama, kedua dan ketiga? Iki sing berat nggih. Sampai ditakar barang loh Bapak Ibu. Baik, bismillah. Yang pertama kata guru kami, takaran yang pertama adalah kamiyatun basitotun. Supaya ndak kaget karena hati kita ini panas Pak. Ujug-ujug lek kesentor banyu sing akeh niku kaget. Iso shock nanti. Berarti seruputan pertama itu kamiyatun basitotun. Kamiyatun basitotun itu sing penting teles Pak. Sederhana. Ojo terlalu banyak juga jangan terlalu sedikit. Pokoknya sederhana mon. Nggih. Nggih, piye ya yes ngene. Jadi yang penting teles. Itu seruputan. Ayo. Ojo diwale. Seruputan pertama gelokok. Cara atine awake dhewe iki sombong. Tulung ngoten Pak. Koyok mesin panas, ujug-ujug disiram banyu adem. Cus, ngoten Pak. Didik ae. Makanya kalau mau nyucikan mobil itu kalau bisa bukan setelah bepergian jauh. Sing adem-adem ngoten langsung dicuci atau dibawa ke cucian mobil. Lek bisa mesin itu belum terlalu panas kesemprot kan jos. Niku juga ndak bagus. Knalpot barang lek panas langsung dikasih air juga ndak bagus, Pak. Jadi tunggu dingin dulu. Baik, begitu juga seperti halnya tidak baik memasukkan makanan yang masih terlalu panas ke dalam perut. Itu selain merusak gigi juga merusak yang di dalam sana. Baik. Jadi yang pertama adalah kamiyatun basitotun. Ukuran sederhana. Ya, tidak terlalu banyak enggak, tapi sederhana mawon. Yang penting iso nelesi. Seruputan yang kedua mutawassithah. Mutawassithah niku sedengan, luweh okeh timbang sing pertama, tapi ya diarah-arah. Ya, jadi tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit, artinya sedengan. Kalau yang pertama tadi mungkin sedikit nggih Pak, mohon maaf. Bu, sedikit, sing penting iso nelesi tenggorokan. Seruputan yang kedua lebih banyak dari yang pertama, sedengan. Baru seruputan yang ketiga namanya kafiyah. Napa? Kafiyah niku sesuai keperluan jenengan. Lek ngelak Pak Iman, lek ngelak berarti yo sing akeh ritae. Nah, berarti wis ngerti sunah sebenarnya. Masya Allah. Nggih. Iya, yes ngoten niku lah nggih. Nggih. Terus gimana? Baik. Nggih. Mokel. Oh. Pakai mic Pak, pakai mic.
Iya iya. Ternyata sel tekan itu habisnya ternyata separuhnya, jadi 1 liter. Masya Allah. Jadi memang yang pertama itu ya sedikit, kedua ya Agak lebih banyak. Yang ketiga, Masya Allah. Jadi masih orang ngaji Samael tapi sudah melakukan sunnah ini insya Allah. Oke, terima kasih Pak Imam testimoninya, Pak Iman. Ya memang begitu aturannya Pak. Sedikit, terus sedengan, baru kemudian sesuai apa? Maaf, kalau memang yang ketiga itu jenengan merasa sudah, artinya seruputan yang kedua merasa sudah cukup, yang ketiga yang menyesuaikan sedikit saja. Jadi memang tergantung kebutuhan. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih? Ya. Masya Allah, ini tata cara minum ini betul-betul diatur dalam sunnah nabawiyah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lanjut. Itu hadis nomor 211. Sekarang kita lanjut ke hadis nomor 212. Haddatsana Ibnu Abi Umar. Haddatsana Sufyan an Yazid bin Jabir. Jadi di Arab itu memang kadang-kadang koyok kurang jeneng, Pak. Jadi nek bapak jenenge Yazid, anake ya jenenge. Nek wonten galek wonten apa mboten ngoten niku? Bapake Paijo, anake Paijo, betul nggih? Bahkan kalau di Arab itu bisa sampai 6 keturunan itu jenenge podo, Pak. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad. Imam Al-Ghazali jenengan tepang nggih? Imam Al-Ghazali yang menciptakan Ihya Ulumuddin itu loh, namanya kan Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi mbah buyute Muhammad, mbae bapake. Oh itu Pak. Makanya kalau di Arab itu kalau ada 3 orang jalan, jenengan dari belakang Muhammad, niku mengo kabeh Pak. Nggih. Jadi umpamanya ada 3 orang jalan, jenengan di belakangnya kok manggil Muhammad, itu 3 orang bisa mengo kabeh. Kenapa? Karena 3 orang itu namanya Muhammad semua Pak. Jadi karena saking cintanya dengan nama apa? Muhammad. Lek saiki kan nama Muhammad wis ratek keren. Kula niki akhir-akhir ngisi akikah kok jenenge kok angel-angel ngoten. Akhire kula nggih ngeles pas tasmiyah ngono ya nggih insyaallah niki sae. Ora ngerti kok jenenge niku enek sing bapake lunga nyang Jepang jenenge Suzuki. Yang Amerika jenenge Lionel. Lunga nyang Afrika jenenge Dembele. Wah, bingung kula. Zaman biyen niku jenenge wis penak-penakan. Baik. Nah, dari Yazid bin Jabir. Jadi Jabir niki punya bapak namanya Yazid, punya mbah namanya Yazid. An Abdurrahman bin Abi Amroh, dari Abdurrahman bin Abi Amroh, an jaddatihi, dari neneknya. Loh, berarti ada perempuan yang meriwayatkan hadis. Neneknya Abi Amroh ini namanya Kapsyah, Sayyidah Kapsyah. Jadi Kapsyah ini nama perempuan, sahabiat. Beliau mengatakan, dakhala aliyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Pada satu ketika Ali datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasyariba min qirbatin mu'allaqatin qa'iman. Dan dia melihat Nabi Muhammad SAW minum air dari kirbah. Napa kirbah? Kirbah niku ceret tetapi terbuat dari daging kambing. Mungkin kalau nonton film-film itu yang zaman dulu itu kan air itu kan ditaruh di kayak anu Pak, ceret tapi dari kulit. Bentuknya metu cucu ini kalau nggak? Ini ada yang tanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, izin tanya apa boleh minum langsung dari lubang ceret, dicucup maksudnya. Ya ini Nabi ini loh malah marahin nyucup nih Mas Udin ini.
Loh ini Nabi ini, yang saya Pak, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dilihat langsung dengan mata kepala Sayyidina Ali minum nyucup, bayangkan nyucup dari pucuknya kirbah. Kirbah itu ceret yang terbuat dari kulit tadi, dicucup Pak, otomatis no? Ujung dari ceret itu nemplek dengan bibir beliau yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama kalau jenengan minum ceret dicucup, berarti ujung ceret itu nemplek dengan bibir jenengan. Ya, delalah ki urung sikatan, tangi turu. Kira-kira sing sakwise jenengan mentolo napa mboten Pak? Ambune kok ngene. Orang mek nemplek dimut pisan Pak. Ya Allah. Baik, ini Nabi Muhammad SAW minum langsung nemplek Pak, Bapak Ibu. Langsung nemplek dari ujung ceret. Kemudian apa yang terjadi? Fakumtu ila fiha. Jadi nemplek ke mulut. Kata-katanya min fi kirbatin. Fi kirbatin itu fi itu bukan di dalam tapi fi itu fam. Artinya mulut. Nemplek langsung dengan mulutnya ceret yang tergantung. Jadi ceret yang terbuat dari kulit ini digantung. Otomatis kalau digantung minumnya sambil enggak mungkin duduk gitu. Jadi zaman dulu itu banyak Pak, ceret-ceret itu digantung di atas sehingga minumnya sambil. Ini yang menerangkan bahwa memang minum berdiri itu karena hajat. Karena memang ceretnya gantung. Kemudian apa yang terjadi? Fakumtu ila fiha fakotok. Maka kemudian aku juga berdiri dan aku dekati mulut ceret itu tak ketok. Loh kok bisa diketok? Karena tadi terbuat dari apa? Jadi perawi hadis ini atau yang terjadi Ali ini mendatangi ceret itu, kemudian dipotonglah mulut ceret yang tadi tertempel dengan bibir yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Niki mangke kula ngombe niki jenengan ketok nggih Pak. Oh cah cetenya apa? Nemplek dengan bibirnya Ustaz Anang. Beda neh niki mangke. Walaupun ada sebagian itu namanya tabaruk bi atharis sholihin. Ada sebagian ulama yang berpendapat boleh bertabaruk dengan atharus sholihin. Ngalap berkah dengan sisanya orang-orang masalahnya kula sanes wong soleh, jadi ora usah ngalap berkah teng kula nggih. Jadi tabaruk bi atharis sholihin. Tetapi kita fokus saja di sini. Langsung dipotong itu Pak ujung ceret yang pernah nempel ke bibir mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, diketok langsung Pak. Tinggal jimat. Nah, inilah kemudian yang disebut dengan at-tabarruk. Napa? Tabarruk niku ngalap berkah, Pak. Ngeten. Tabarruk itu menjadikan sebuah sebab sebagai sarana untuk meraih keridhaan Allah atau sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sebuah sebab yang memang itu dilegalkan oleh Allah, ya, yang kemudian tujuannya adalah untuk meminta sesuatu kepada Allah, tapi melalui sarana sesuatu. Jenengan nek nyuwun napa-napa tabaruk dengan doa. Jenengan donga niku berarti kan tabaruk niku karo donga. Atau jenengan bertabaruk dengan orang yang masih hidup datang kepada orang soleh. Jenengan bertabaruk dengan puasa, ya Allah kula niki pun poso pirang-pirang puluh tahun, ya Allah mandak arep rabineh masa ora iso ya Allah. Ya Allah kula niki pun salat pinten puluh tahun ya Allah. Kat balek dugi sakniki umur 5 tahun kula pun salat terus nang masjid terus, mandak kula niki badhe munggah kaji mawon ya Allah. Jadi ketika kita punya hajat sesuatu bertabaruk dengan amal soleh kita di masa yang lalu boleh Pak. Tapi ora usah diomong-omongne wong. Cukup untuk dirinya sendiri. Jadi tabaruk. Nah, Bapak Ibu, boleh tabaruk seperti ini. Yang penting jangan menjadikan sebab sebagai tempat bergantung. Jangan menjadikan sebab sebagai tempat jenengan sakit, saya sakit umpamanya.
Datang ke dokter. Dok, kula pokoknya pasrah bongkoan dok. Mati urip kula, mari mboten kula pasrahne tenggene jenengan. Ini musyrik, Pak. Ndak boleh bergantung pada sebab itu, ndak boleh. Lara untu senut, pokoknya lek rong tak antem karo obat lara untuku, urung mari. Nah ini hati-hati nih. Lek rong tak ombeni asam urat munjuk, pokoknya lek rong tak nyang apotik rong ngombe iki, ora mari. Nah ini bahaya ini, Pak. Ini berarti bisa masuk ke dalam ranah kesyirikan. Tabaruk itu kita mengusahakan sesuatu, mengerjakan sesuatu dengan sarana apapun yang dibenarkan oleh syariat, tetapi tetap bergantung kita kepada orang. Itu kalau lapar biar kenyang ngapain? Kalau haus biar warak pripun? Minum. Tapi apakah minum itu selalu bikin kenyang? Orang yang kena diabetes arek ngombe banyu sak tong panggah ngelak, Pak. Ngosrong terus. Berarti memang bukan air yang bikin kenyang. Siapa? Tapi kita melalui wasilah apa? Air. Betul, Pak. Makanya kemudian ini mengajarkan kepada kita bahwa Ali ini, sahabat Ali ini bertabaruk. Kenapa kok direwangi sampai motong ceretnya Nabi? Karena ingin bertabaruk dengan apa yang pernah nempel pada Nabi. Nempel pada Nabi diketok untuk tabaruk, Pak. Mungkin kalau udunen, kalau diusuk-usuk nih, mari Pak dengan izin Allah. Jangankan itu, Pak, fadholatun Nabi, sisa-sisanya Nabi, baik itu dari luar maupun dari dalam, niku tinggi rayan waktu itu, Pak. Sisa wuduknya Nabi ditadai untuk obat dengan izin Allah. Bahkan keringatnya Nabi, nanti kita terangkan di bab wewangian Nabi, itu juga ditadai, Pak. Kalau Nabi keringetan niku, semua para sahabat itu ingin dapat keringatnya Nabi. Bahkan mohon maaf, baulun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, air kencingnya itu, Pak. Yang lain-lain lah, air ludahnya, pokoknya apa yang ada di Nabi itu bagus semuanya, kena kita barok, Pak. Waktu itu, Pak. Yo, awake dhewe iki yo ndak hidup di zaman sakniki lek Nabi niku sik wonten, corona niku ndang ilang, Pak. Saestu, Pak. Langsung datang ke Nabi atau langsung tabaruk dengan atharun Nabi, insyaallah. Baik. Jadi hadis nomor 212 ini Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah menerangkan tentang para sahabat pun bertabaruk dengan bekasnya Nabi. Nah, pertanyaan tadi dari teman kita tadi, bagaimana Ustadz, apakah boleh minum dan menempelkan bibir kita ke teko, ke ceret? Ya, sebenarnya kalau dari sisi adab itu tidak beradab. Artinya apa, Bapak Ibu? Kasihan yang di setelah kita. Apalagi usum ngeten iki nggih. Usum virus ngeten iki, lah wong salamane minggrang-minggring kok rawani. Apalagi minum dari sisa minum orang lain. Maka sebenarnya tidak ada larangan, Pak. Dalam hadis tidak ada larangan, dalam Quran tidak ada larangan. Tetapi secara adab ini supaya kita menjaga, kita tidak laksanakan. Makanya anak-anak kita ajarkan untuk minum di longkok, tidak ditempelkan. Ya, terus kemudian juga jangan merasa bahwa aku kan kayaknya ngaji, wong soleh. Jadi aku lek ngopi tak tempelne terus tak ngeh-ngehne wong. Mesakne wong-wong niku, Pak. Mesakne banget niku. Kena tilase awake dhewe sing solehnya juga dipertanyakan kan. Baik. Jadi begitu Mas Din, lebih baik tidak ditempelkan karena adab, ini adab. Baik. Nomor 213 sebenarnya harus kita selesaikan nanti supaya pertemuan yang datang kita bisa menyambung ke ta'aturun Nabi, ke minyak wanginya Nabi. Haddatsana Abdullah bin Abdurrahman qala haddatsana Abu Asim an Ibni Jurayj an Abdul Karim anil Barra bin Yazid bin ibnati Anas bin Malik an Anas bin Malik anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Ummi Sulaim wa kirbatun mu'allaqatun fasariba min famil kirbah wa huwa qaimun faqamat Ummu Sulaim ila ra'sil kirbah faqata'atha. Hadis ini hampir sama dengan sebelumnya tapi menceritakan Ummu Sulaim ini memang kolektor, Pak. Jenengan kalau tahu sahabat Ummu Sulaim ini kolektor
napa? Kolektor peninggalan Nabi. Jadi Ummu Sulaim niki termasuk orang yang paling sregep ngumpulne sisa-sisa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mengumpulkan keringatnya dilaminating paling. Jadi mbah piye Pak carane genawet ngoten Pak. Jadi Ummu Sulaim ini pernah mengumpulkan keringatnya Nabi. Kemudian Ummu Sulaim juga pernah ngetok juga apa namanya tadi Ali. Ummu Sulaim juga pernah memotong apa yang pernah nempel di bibir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini kolektor Pak Ummu Sulaim. Kenapa? Karena memang apa yang tersisa dari Nabi, yang ditinggalkan oleh Nabi itu barokah. Napa? Barokah. Taib. Kemudian hadis nomor 215, Haddatsana Ahmad bin Nasr An-Naisaburi. Nah, ini dari Ahmad bin Nasr An-Naisaburi, dari seorang ulama yang bernama Ahmad bin Nasr An-Naisaburi. Naisabur ini kalau sekarang negara Yugoslavia Pak. Iya, pokoknya niku lah, Balkan niku loh Pak. Pecahan Rusia itu Pak. Iya, pokoknya Bosnia, Yugoslavia, Serbia niku namanya An-Naisaburi. Jadi dari situ itu banyak ulama-ulama muncul hebat Pak. Imam Bukhari, Imam Muslim itu kan An-Naisaburi. Imam Muslim itu bukan orang Arab loh. Imam Bukhari yang menjadi patokan kita dalam hadis itu bukan orang Arab, tapi orang Tajikistan itu, Bukhara. Makanya jangan minder, aku kan orang Arab. Pak, Bapak Ibu, sekarang ini banyak orang Arab ini yang ngefan sama orang Indonesia. Kenapa? Suaranya bagus-bagus, fasih-fasih. Jadi kan kalau lihat ke Arab, imam-imam masjid itu standar Pak, standar. Tapi kalau jenengan ke Masjid Istiqlal, ke Masjid Al-Akbar, ke masjid yang besar, ya termasuk Al-Furqon, nggih. Apa nek sing imami takmire kan, Masya Allah. Oh, sampai lali rakaat piro iki. Saking merdunya itu. Orang-orang Indonesia itu Allah berikan kepada mereka mauhibah. Suaranya api-api, Pak. Kalau di Mesir dulu ada Abdul Basit Abdus Somad, Syekh Abdul Basit Abdus Somad. Ada Syekh Mahmud Khalil Al-Qusari yang suka tarhib itu, yang Assalatu wassalamu alaihi, itu kan Syekh Mahmud Khalil Al-Qusari. Niku lek nang Mesir wis apik, Pak. Belum cedok karo Ustadz Muammar, Ustadz Nanang, bukan Nanang Wahid ya, Ustadz Nanang Qasim. Wah, pokoknya orang-orang Arab itu melihat orang Indonesia mau hibah itu yang tidak dimiliki oleh orang-orang Arab. Kalau jenengan ke Masjidil Haram, itu kan sebenarnya ada imam-imam enak itu, Syekh Bandar Balilah, Syekh Sudes, Syekh Surem. Itu karena memang ciri khas Pak, bukan merdunya tapi ciri khasnya. Tapi kalau Indonesia, jenengan kalau ke Istiqlal ketemu dengan Ustadz Salim Ghazali, luar biasa, merdu sekali bacaannya. Makanya orang Indonesia ini jangan minder, kita ini bisa seperti mereka, walaupun kita tidak ngomong bahasa Arab. Banyak orang Indonesia yang fasih bahasa Arab. Kemarin kita sampaikan, di Temboro itu ada yang hafal 10.000 hadis. Orang Arab belum tentu hafal. Nah, jenengan pinten ewu. Bener, jangan minder. Yang penting mau. Saya teringat pesan kiai kami, Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Maksum Yusuf, Allahu yarhamuh. Barang siapa yang memaksa diri untuk bisa, mustahil dia tidak bisa. Jadi intinya awake dhewe lek gelem maksa awak, maksa diri untuk bisa, mustahil kita tidak bisa. Sing penting maksa awak. Saiki sing maca Qur'ane sik gradal-gradal, peksonen. Dipaksa, Pak. Aku kudu iso. Pasti bisa. Ya insyaallah, tapi ya bisa. Siapa yang memaksa diri belajar bahasa Arab, ya Allah, kula niki lahir ceplot bahasa Jawa, mosok iso bahasa Arab. Paksa, ciptakan komunitas lingkungan pembelajaran yang benar. Tenanan. Bisa, Pak. Jadi yang penting gelem maksa. Masalah adik kira maksa awak, maksane iki lek do golek dhuwit tok. Ngelu barang nyanti, Pak, golek dhuwit. Tapi lek untuk ilmu iku ya sak kalire, sak lilone, sak dangange ngaji ngene iki barang ya sak dangange Pak Ustaz, lek tangi ya ngaji, lek mbangkong ya ora ngaji. Ngono awake dhewe niku ndak adil Pak kita ini. Golek duit pertentangan tapi ngaji golek ilmu sak dangange. Aja ngono, ayo sing tenanan. Karena apa? Mohon maaf Bapak Ibu, ilmu ini belum ada jatahnya loh. Tapi lek rezeki bondo pun dijatah Mbah Iman. Rezeki jenengan piro dina iki? Wis dijatah.
Mas Yon jenengan di rumah ndak kemana-mana, panggah gajian sasi ngarep, betul? Iya. Iya Pak. Work from home. Mengajar dari Pak penak men ya Pak sampean iki ora nyanti-nyanti kok ngerayan motor, ngerayan mobil. Lah aku yo gajian panggano. Wis dijatah Pak. Tapi lek ilmu. Makanya Sayyidina Ali itu nggumun. Aku nggumun karo menungso iki nyapa? Mereka itu untuk urusan dunia yang sudah dijatah. Golek era karu-karuan sampai lali sholat, lali poso, lali omah, lali konco, lali kabeh. Tapi untuk urusan ilmu yang belum ada jatahnya, lah kok nyantai-nyantai mawon. Ya ora nyantai saja nih, budal-budal ngaji tapi kok kono turu. Apa enak ceritane nempur beras, nyelip beras terus keturun, Pak? Ora enak. Endi, Pak? Anu. Pak Dori ndi, Pak? Pak Sopo? Pak. Nah, itu, Pak. Makanya ya Allah, untuk sesuatu yang belum dijatah oleh Allah kita ini, nah kualik malan. Nah, jadi ini orang Naisabur, orang Yugoslavia saja meriwayatkan hadis lah. Wae dhewe iki. Ya Allah. Baik. An-Naisaburi qala hadatsana Ishaq bin Muhammad Al-Farwi. Al-Farwi itu kok pundine. Kemudian qala hadasatna berarti dari putri, dari perempuan. Kalau hadasana berarti laki-laki. Kalau hadasatna ada tak di situ. Tak taknis berarti dari seorang perempuan. Hadasatna Ubaidatu bintu Nail dari Ubaidah. An Aisyata binti Sa'din, ini bukan Aisyah istri Rasulullah, tapi Aisyah binti Sa'din. Waktu itu nama Aisyah itu populer, Pak. Aisyah binti Jahsin, Aisyah binti Sa'din, Aisyah binti Abu Bakrin. Bin Abi Waqqas. Jadi hadis yang terakhir di pembahasan ini adalah diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Bapak Ibu kenal Sa'ad bin Abi Waqqas? Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah salah satu sahabat yang mubasyirina bil jannah, yang sudah dijamin masuk. Bayang nih Pak, kok enek uang menungso wis dijamin masuk. Lek kados awake dhewe niki napa jaminane Pak? Hah? Dalam niki Sa'ad bin Abi Waqqas ini dijamin masuk surga hadirin. Bayangkan, coba kalau di antara kita ini ada yang dijamin masuk surga. Ndah nih Pak. Ini turun yang omah. Nyapa kang ngaji? Lah wis dijamin mlebu swarga. Lah Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah termasuk Pak. Kenapa ndak saya bahas Sa'ad bin Abi Waqqas bukan hadisnya? Kalau hadisnya sudah diterangkan di pertemuan yang lalu atau ndak ada matanya ini. Sa'ad bin Abi Waqqas ini semoga kita bisa mengambil pelajaran. Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah salah satu sahabat yang dongane niki sangat manjur Pak, mandi banget. Makanya sepeninggal Nabi, sahabat niki bodoh datang berbondong-bondong ke Sa'ad bin Abi Waqqas untuk didongakne. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah salah satu sahabat yang doanya paling mustajab. Ada sahabat itu yang paling sugih. Ada sahabat niku gara-gara didongani Nabi niku lho, diwasilati doain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enek sing pinter Quran, enek sing habrul ummah. Ada yang pinter ceramah, ada yang suaranya bagus azan. Termasuk ada yang dongone sangat-sangat mustajab. Jadi ndongakne wong langsung, Pak. Ada orang pilek dongane muga-muga mampet, langsung mampet, Pak. Enek wong melarat dongane muga-muga sugih, langsung sugih, Pak. Ya ndelalah ki ora urip saiki lho, Pak. Nek urip saiki ndak yen jenengan ki udah sugih kabeh. Rata-rata masalah njaluk su. Ora enek sing ya Allah muga-muga njaluk tambah soleh, tambah ora njaluk sugih, Pak. Makane donga-donga niku lek amine sing banter biasanya muga-muga utange ndang lunas, amine biyanter nggih. Amin urusan ngono-ngono ki. Baik. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk salah satu sahabat yang dijamin masuk surga di antara 10 itu, dan doanya paling mustajab di antara sahabat-sahabat yang lainnya. Karena pada satu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas ini bertanya kepada Nabi, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kaifa akun mustajabat doa?" Wahai Nabi, bagaimana agar doaku dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Satu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas datang kepada Nabi, nyuwun perso kepada Nabi, "Ya Nabi,
Kaifa akun mustajabad doa? Bagaimana agar doaku ini selalu dikabulkan oleh Allah? Ini pelajaran untuk kita. Kalau yang tanya tadi Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau kita juga menerapkan jawaban Nabi ini, mungkin doa kita juga akan diijabah seperti doanya Sa'ad bin Abi. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala ya Sa'ad, Nabi berkata, wahai Sa'ad, atib mat'amaka takun mustajabad doa. Saat lek awakmu pengen dongamu dikabulne dening Allah, selalu dikabulkan. Apa kata Rasulullah? Atib mat'amaka. Selalu pastikan makananmu adalah makanan yang halal. Maka doamu akan niku Pak. Jadi makanannya kudu makanan sing itu kunci dikabulkannya doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Orang macam-macam. Pokoknya pastikan setiap upo yang masuk ke dalam perutmu itu halal. Ibu-ibu selalu pesan kepada suami sebelum suami berangkat kerja, lek perlu dilungguh nih dhisik, jenengan wasiat kepada suami. Ya zauji, wahai suamiku, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Fa inna narad dunya ahwanu alaina min naril akhirah. Suamiku, sesungguhnya nerakane donya kuwi luwih enteng timbang nerakane akhirat suamiku. Maksudmu apa, Dek? Aku dan anak-anak siap miskin di dunia. Aku dan anak-anak siap siap menjadi orang fakir, kekurangan sembarang barang, oke hutang neng donya. Timbang besok neng akhirat awake dhewe nyemplung neraka, aku gak kuat, Mas. Lek besok neng akhirat nyemplung neraka gak kuat. Lek saiki neraka ning donya aku kuat. Awake dhewe melarat ra apa-apa, awake dhewe ra duwe mobil ra apa-apa, awake dhewe ndak duwe omah apik ra apa-apa. Aku sik tahan, Mas. Daripada engkau harus mencari harta haram dengan cara yang haram, dan kita kaya sugih neng donya tapi kemudian bangkrut neng akhirat, kula mboten siap. Ibu-ibu selalu ingatkan suami, apalagi yang suaminya kontraktor itu. Maksudnya niki mboten kok ngontrak omah mboten. Sing gawe ngurusi proyek niku lho. Nggih niku hati-hati. Yang suaminya bendahara, Mas. Ingat lho, Mas. Nyowok duit sakmene 20 juta, 30 juta dadi neraka, Mas. Wis to ndak apa-apa. Aku ki lilo, Mas. Senajan mobil kita hanya Alphard, aku lilo, Mas. Sto rasah sing liya-liyane Alphard ae. Ra apa-apa, wis perumahane adik iki tingkat 3 ki ora aku trimo. Aduh, ya nggih, Pak. Jadi ibu-ibu ini karena banyaklah suami-suami ini yang jatuh ke dalam kehancuran, korupsi yang tempat kerja gara-gara desakan tuntutan yang melebihi kemampuan dari seorang istri. Makanya beruntunglah punya istri solehah, nerimo makanya sebelum menikah dulu, Dek, ini penandatanganan fakta integritas. Oh, Mas, siap hidup susah. Ngono ki yo mikir-mikir akhirnya. Duh. Istri yang baik itu adalah istri yang siap diajak hidup. Lek diujak urip susah mawon siap, napa malih diajak urip seneng. Sing bahaya niki lek aku ra siap, Mas, lek susah, lek seneng siap. Nah, ini susah. Biasanya nanti permintaan keinginannya melebihi kemampuan kita. Lek wis ngono kuwi, Pak, wis engko ning kantor korupsi, memakan hak orang lain dan sebagainya. Naudzubillahi min dalik. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini ternyata menjadi sahabat yang paling dikabulkan doanya karena makanannya halal. Mungkin makanan kita halal. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah dan seluruh pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah yang sampai saat ini masih stay tune, masih menyimak kajian pada kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu. Pada kesempatan pagi yang penuh barokah ini, kami minta keikhlasan hati panjenengan. Saudara kita, sahabat kita, yang selama ini juga sering membersamai kita, yang juga menjadi donatur NDO yang sudah banyak memberikan kontribusi sehingga kita bisa seperti ini hari ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah saudara kita, Mbak Niputu dan suaminya Mas Bayu. Sekarang sedang diuji oleh Allah dengan sedikit sakit, sedikit saja, tidak banyak-banyak, sedikit sakit. Dan kita doakan, insya Allah di waktu yang mustajab seperti ini, di waktu syuruk seperti ini, Allah mengabulkan doa kita. Karena mukmin sejati itu adalah mukmin yang menjadikan sakit orang lain itu seperti sakitnya. Matsalul mu'mini kal jasadil wahid.
Seorang mukmin itu perumpamaannya seperti satu tubuh, yang kalau satu sakit maka yang lain juga merasakan sakit. Kita tidak bisa ngindangi, tidak boleh. Sama satpam mesti diusir jangan kalau ngindangi. Maka kita hanya bisa membantu doa. Kita bantu doa semoga Allah segera angkat penyakit beliau. Kemudian Allah, ini kan baru melahirkan Bapak Ibu, melahirkan belum ketemu bayinya, tapi sekarang sedang dalam kondisi yang kurang baik. Masya Allah, kita doakan semoga Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesabaran, dan Allah segera angkat penyakitnya, syifaan la yughadiru alaman wala sakoman. Kita doakan untuk sesepuh kita Pak Haji Rohmat yang juga hari ini kurang, ketua PDM yang juga masih belum sembuh, belum sehat. Kita doakan semoga beliau kembali bisa berjuang, diberikan kesembuhan la yughadiru sakoman wala alaman. Kemudian juga kita doakan untuk Allahu yarhamuh Pak Haji Suyoto yang kemarin sudah seda juga. Semoga Allah, Pak Haji Muyoto yang beliau luar biasa sekali perjuangannya, patut kita inspirasi, kita jadikan contoh perjuangan beliau sampai akhir hayat. Semoga Allah berikan tempat yang terbaik di sisinya. Allah terima seluruh amal perbuatan beliau, Allah ampuni seluruh kesalahan-kesalahan beliau, dan jariah-jariah yang telah beliau tinggalkan semoga tetap mengalir sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Untuk kita juga, untuk keluarga kita juga, semoga Allah selalu mencurahkan kebaikan, keberkahan untuk kita dan keluarga kita. Keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih dan solihah, dan tetap kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani kita. Tetap protokol kesehatan Bapak Ibu kita jaga, karena itu merupakan bagian dari sehat itu. Jadi sebab musabibnya yang membuat sehat Allah, tetapi kita juga perlu berikhtiar insya Allah. Terima kasih kepada seluruh kru, seluruh panitia, konsumsi, dan semua jamaah yang hadir yang telah berkontribusi dalam acara kajian kita. Dan semoga kita bisa istiqomah Bapak Ibu, istiqomah sampai yaumil qiyamah. Nanti kalau ini sudah habis, nanti kita tetap nanti akan belajar, insya Allah tetap akan baca buku kitab-kitab yang berkenaan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Makatan, dan juga terima kasih kepada seluruh pemirsa Narasi Dakwah yang tetap setia sampai saat ini. Semoga panjenengan semuanya diberikan keberkahan fid dunya wal akhirah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.